Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keunikan Masjid Al-Aqsa sebagai tempat ibadah muslim tertua. Sejarah Islam pertama kali dibentuk oleh tempat ibadah sakral di Yerusalem, yaitu Masjidil Aqsa Palestina, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Ketiganya menjadi kiblat ibadah umat muslim di dunia. Kendati hingga sekarang masih terjadi konflik perang antara Palestina dan Israel. Meskipun perang masih berkibar karena perdebatan panjang dari riwayat masa lalu, Masjidil Aqsa tetaplah menjadi sebuah bangunan suci yang memiliki nilai sejarah agama dari Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keunikan dari Masjidil Aqsa yang bisa kita ketahui. Yang pertama, menjadi kiblat pertama umat Islam. Saat ini banyak umat muslim yang sedang datang umroh dan haji mengunjungi kiblat Islamnya bernama Mekah. Tetapi jauh sebelum kiblat Mekah diresmikan, kiblat pertama umat muslim adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini memang kemudian berpindah ke Mekah setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pesan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah kiblat Islam dari Masjidil Aqsa ke Mekah. Masjidil Haram hingga saat ini sampai kiamat kiblat umat muslim adalah tetap Mekah dan bukan masjid lainnya. Yang kedua, didirikan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Aqsa didirikan oleh Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lebih tepatnya cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni Nabi Yakub. Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa ini dengan konsep yang sedikit berbeda dari konsep saat ini. Karena setelah pembangunan tersebut, Nabi Sulaiman berusaha menyempurnakan Masjidil Aqsa hingga terbentuk lebih bagus. Sayangnya, tahun 746, masjid tersebut hancur karena bencana alam, gempa bumi, kemudian dibangun kembali oleh Khilafah Abbasiyah Al-Mansur tahun 754. Penyempurnaan masjid kembali dilakukan setelah pemerintahan berganti. Yang ketiga, terdiri lebih dari satu masjid. Masjidil Aqsa merupakan masjid induk terbesar yang ternyata memiliki anak masjid yang tak kalah indah dan memiliki sejarah. Anak masjid tersebut adalah Masjid Qibli, Masjid Buraq, Masjid Marwani, dan beberapa masjid lainnya. Anak masjid juga digunakan untuk ibadah ketika umat Islam merayakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, pernah dibakar. Masjid Al-Aqsa pernah dibakar oleh seorang berkebangsaan Australia tahun 1969 yang bernama Dennis Michael Rohan. Dia sempat diadili karena tindakan mursalnya, tetapi kemudian dibebaskan dengan alasan memiliki gangguan jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa. Yang kelima, tempat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa Palestina, inilah peristiwa bersejarah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu melalui kendaraan buraq yang menuju ke langit lapis ketujuh. Semua sahabat Nabi Muhammad menunggu peristiwa penting tersebut. Dari wahyu yang diturunkan adalah jumlah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Awalnya jumlah sholat dianjurkan sebanyak mungkin dalam sehari, tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan ide agar sholat dilakukan 5 kali saja dalam sehari, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk subuh sebanyak 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Yang keenam adalah kubah emas. Masjidil Aqsa memiliki kubah emas yang dibalut dengan marmer asli. Sebenarnya kubah masjid dulunya terbuat dari kayu, tetapi seiring dengan perjalanan pemerintahan digantikan dengan lapisan emas asli dan marmer, sehingga saat ini kubah tersebut dinamakan sebagai Dome of Rock.